Dalam pelaksanaan ujian masuk penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM, panitia berhasil membongkar praktik perjokian. 3 operator praktek perjokian tes masuk Fakultas Kedokteran ini disergap oleh polisi berpakaian sipil yang menyebar di areal kampus Universitas Muhammadiyah Malang berkat kecanggihan peralatan yang mereka gunakan untuk memandu peserta. Peralatan kecanggihan yang menempel di tubuh 4 peserta dan 1 orang joki menggunakan gelombang non-signal ini justru mengarahkan polisi mendapati lokasi mereka memandu peserta. Nah, dari cuplikan berita yang kami tampilkan tadi, akhirnya kami mendatangkan ke studio penyedia jasa perjokian yang sudah malang melintang dan banyak bergaul dengan para mafia pendidikan. Jadi untuk menghargai privasi, nama dari masnya kita samarkan jadi Mas Naam ya. Jadi sebelum kita lanjut membahas tentang teknisnya dan lain-lain, kita harus tahu dulu, kita menyamakan definisi joki itu seperti apa sih, Mas Naam? Ya, sebenarnya sih kalau di dunia kami ya, joki itu jelas menggantikan orang untuk ujian. Menggantikan orang untuk ujian. Adapun teknis di lapangan bisa saja berubah. Nggak mesti kita betul-betul menggantikan si A, si B, si C untuk ujian. Bisa kita menggunakan cara lain, tapi tetap istilahnya joki. Seperti itu. Tapi penggantiannya itu hanya 1 orang ya, Mas? Kan ada banyak bidang studi tuh. Teknisnya tergantung. Kalau memang di tim kami itu memang luar biasa. Tim kami itu memang luar biasa. Ada 1 orang saja itu bisa mengeksekusi khusus semua kemampuan IPA. Jadi bagaimana caranya Mas Naam ini bisa mengetahui customer-nya? Bagaimana cara mendapatkan customer-nya? Oh iya, jadi betul. Yang namanya kebutuhan, itu kan begini. Setiap tahun itu kan ribuan siswa dari berbagai daerah di Indonesia, kita berbicara lingkup Makassar ini, pasti bermigrasi ke kota Makassar. Tujuannya satu, pengen lulus di PTN. Nah dari situ, mereka ke Makassar itu, yang mereka lakukan pertama kali tentunya ke cari tempat bimbel. Nah disitulah kita cek-cek tempat-tempat bimbel, ikut nongkrong sama mereka, minimal kita cuma nongki-nongki di area parkirannya mereka, atau cari kanting-kanting di sekitaran tempat bimbel itu. Nah disitulah kami mencuri dengar pembicaraan mereka, ya, kemudian kami kami melakukan SKSD begitu. Oke. Jadi ndak langsung bilang, adik mau ndak pakai layanan ini? Siapapun pasti takut. Jadi kita ada semacam edukasi dulu. Kita memperkenalkan diri bahwa kita ini juga kebetulan mahasiswa di sini, kuliahnya di sini. Kalau adik mau dapat informasi cara mudah lulus, masuk di PTN mesti dapat poin berapa, hubungi saja kakak ya. Kakak itu seringnya di sekitaran sini setiap hari. Akhirnya kita janjian, akhirnya jadi akrab, ya sudah. Disitulah kita mulai memberikan penawaran. Oh iya. Kenapa sih harus anak-anak yang bimbel jadi sasaran utamanya? Ya itu dia, tidak perlu dijelasin lagi Mbak. Anak bimbel ini kan sudah jelas. Pertama, mereka punya keinginan untuk lulus. Yaitu modal utama kami. Yang kedua, tentunya mereka kebanyakannya sih yang memang berduit. Ini kan dua alasan inilah menjadi patokan kami untuk menggait konsumen atau pasien lah. Iya. Oh jadi bahasanya pasien ya? Pasien. Nah Mas tadi kan sempat bilang kalau biasanya para joki ini melancarkan aksinya di daerah sekitaran bimbingan belajar. Nah Mas boleh ndak dikasih sedikit saja bocoran bimbingan belajar mana sih yang biasanya menjadi tempat nongkrong para joki ini untuk mencari pasiennya? Oke, jadi gini Mbak Putri, sebenarnya ini rahasia perusahaan ya, gambaran saja. Intinya, kalau yang namanya bisnis itu kita pasti mencari peluang bisnisnya di mana. Nah, kalau di Makassar ini, bimbingan belajar yang besar, rame itu, pastilah Mbak Putrinya tahu. Nah itu, pastilah ya kami di sekitaran situ nongkrong-nongkrongnya. Nggak bisa sebut merek ya? Kayaknya saya akan tutup kolom komentar ini karena... Oke, lanjut lagi Mas. Saya pernah dengar nih Mas, kalau biasanya tim joki ini kadang-kadang menyamar, atau bukanlah menyamar, menyusup menjadi mungkin tentor atau pegawai dari bimbingan belajar itu. Apakah itu benar Mas? Ya, secara
aturan di kami sih tidak ada larangan. Ya itu kan tergantung teman-teman. Dia mau berbaur kah, menjadi pengajar kah, menjadi pegawai kah, di bimbingan belajar atau dimanapun itu terserah mereka. Tapi kalau dikatakan kita sengaja menyusup itu tidak. Karena kita punya kode etik tersendiri, kita punya mainan tersendiri. Kalau pun ada yang demikian, itu urusan mereka. Jadi bisa jadi mungkin kalau misalnya ada tenaga pengajar yang seperti itu, bisa saja dong di dalam kelas Kak memasarkan, atau enggak mungkin kali ya karena terlalu publik ya mungkin. No comment. Segalanya bisa terjadi. Apa sih yang membuat siswa-siswi mantan mahasiswi ini menggunakan jasa perjokian, Mas? Padahal kan mereka belajar juga sama. Iya, betul. Jadi sebenarnya dari pengalaman kami, ada 2 karakter pasien kami sebenarnya. Karakter yang pertama itu, karakter yang memang tidak memiliki kemampuan secara akademik, tapi punya kemampuan finansial yang luar biasa. Kemudian, otomatis ini kan butuh banget untuk dibantu. Dan biasanya orang seperti ini, karakter pasien ini, yang dikasih bayaran, ditawari bayaran berapapun pasti dia mau. Yang penting lulus. Dan itu yang sering kami dapati. Biar berapa saya kasih, yang penting dia lulus. Nah, kami senang lah tentunya. Kemudian karakter yang kedua, akademik bagus, finansial juga mumpuni, cuma kekhawatirannya berlebihan. Khawatir kalah bersaing dengan yang punya strategi bagus. Ya karena yakinlah pasien kami ini punya strategi yang bagus. Bayangkan dia dibantu oleh minimal 5 orang. Sedangkan dia untuk menyelesaikan semua soal yang ada untuk mencapai target passing grade kelulusan harus bekerja keras sendiri. Sedangkan ya tahu mungkin Mbak ya, yang namanya SBMPTN itu ada timernya. Ya, ada batas pengerjaan soal dan ada target passing grade. Seperti itu Mbak. Jadi ada kekhawatiran ya sama walaupun mereka secara akademik mampu. Mereka tetap was-was, ya kalah strategi. Biasanya berapa sih harga yang dibanderol untuk layanan joki ini? Katanya sampai ratusan juta ya Mas? Oh ya, jadi gini Mbak, sebenarnya untuk masalah budget itu tergantung dari 2 hal. Yang pertama itu PTN mana yang dipilih oleh pasien kita dan prodi apa yang dia mau. Nah ini pun juga kita bagi dalam 2 kategori. Kan ada namanya kelompok Saintek, ada namanya Sosum. Nah Saintek itu umumnya mereka milihnya di 2 prodi saja, umumnya di kedokteran gigi atau kedokteran umum. Adapun kalau Sosum, dia paling banter di 3 prodi yang sering dibantu-bantu gitu. Kalau bukan ilmu hukum, akuntansi, manajemen, yang banyak peminatnya. Budgetnya itu kita pasang tarif mulai dari untuk kedokteran gigi nominal 200 juta, untuk kedokteran umum itu sampai 300 juta sampai lulus, sampai dapat kampus. Kemudian untuk prodi sosum tadi paling minimal antara 150 sampai 200 juta atau IPS. Kalau Saintek itu palingan dia milih 2 prodi unggulan. Kalau bukan kedokteran umum, ya kedokteran gigi. Nah untuk kedokteran gigi sendiri kita biasa pasang harga 150 juta. Kemudian untuk kedokteran umum kita bisa pasang sampai 200 juta. Kalau di sosum IPS paling banter di 3 prodi, ya hukum, akuntansi, manajemen. Mereka itu bayarannya mulai dari 75 hingga 100 jutaan. Dan tergantung lagi PTN-nya ya? Ya tergantung juga PTN-nya. Jadi PTN dan prodi mempengaruhi budget. Oh iya. Nah mekanisme pembayarannya bagaimana nih Mas? Apakah langsung satu kali bayar tuh yang 100-150 juta atau ada bisa diangsur? Nggak ada istilah cicil ya. Jadi untuk pembayaran sendiri Mbak itu ada 2 model pembayaran. Pertama ada namanya uang jadi atau DP. Uang jadi ini adalah kita sepakat dengan pasien bahwa uang jadi ini adalah uang mati. Artinya wajib dibayarkan dan tidak ada pengembalian sama sekali apapun kondisinya. Loh kenapa tidak dikembalikan Mas? Apakah uang itu sudah digunakan untuk... Ya betul. Jadi uang DP ini ibaratnya adalah uang operasional tim. Jadi sudah dipakai untuk tim penjawab soal, dipakai juga untuk membayar oknum orang dalam yang bantu kita nanti saat ujian, seperti itu. Nggak mungkin bisa dikembalikan dan itu sudah disepakati di awal. Oh ya, dan customernya setuju ya? Customernya setuju. Dan yang kedua, uang pelunasan. Sesaat setelah pengumuman SBMPTN sudah ada hasilnya bahwa dia dinyatakan lulus, maka 1 kali 24 jam dia sudah wajib melunasinya. Dibayar transfer atau? Kita cash. Oh iya. Terus Mas kalau nggak lulus gimana tuh?
Ya, kalau tidak lulus itu sudah ada kesepakatan juga, tidak ada kewajiban bagi pasien kami untuk melunasinya, lunasi perjanjian. Tidak ada, karena kita di sini bergeraknya sangat profesional. Tidak ada aksi tipu-tipu. Iya. Karena begitu tidak lulus, maka tidak ada pembayaran. Ya, real kita memberikan bantuan, tapi ternyata memang meleset. Ada saja Mbak namanya memang meleset, jauh dari target kita. Dan itu tidak ada kewajiban untuk melakukan pembayaran. Tapi, kan jalur masuk PTN itu Mbak tidak terhenti di SBMPTN saja. Jadi, kita akan memberikan penawaran kembali ke pasien kami. Ini ada loh, jalur ini dibuka. Masih mau enggak menggunakan jasa kami? Tapi enggak perlu lagi bayar DP ya, Tidak Mas? perlu lagi bayar DP. Jadi langsung hanya sepakat membayar biaya saat dinyatakan lulus. Tetap di follow up sampai dapat kampus. Nah, untuk teknis menjawab soalnya bagaimana nih, Mas? Bisa mungkin diceritakan dari awal ya? Oke, Mbak. Jadi sebenarnya teknis perjokian itu dari tahun ke tahun itu menyesuaikan, berubah seiring dengan berubahnya sistem tes tulisnya. Ya. Jadi di awal-awal itu kita masih manual, masih tes tulis, pakai LJK namanya, lembar jawaban komputer. Itu soal hanya paling banyak 3 kode soal. Untuk dulu-dulu ini kita pakai 2 cara. Cara pertama itu kita pasti pakai orang dalam, oknum orang dalam, mulai dari panitia yang mengatur ruang ujian sampai dengan pengawas. Dekati mereka, kita ya deal dengan mereka. Kalau disetujui, alhamdulillah persi kami ya. Kalau tidak ya kita ada planning yang lain. Tapi ya lancar-lancar saja. Jadi cara yang pertama itu, misalnya nih kita ada pasien 10 orang. Pasien 10 orang ini kita daftarkan mereka secara bersamaan. Kan masih manual semuanya. Kita cuma beli map warna merah dulu, warna hijau, ya. Kita beli map, dikumpul bersamaan dan dikasih ke oknum panitia pengatur ruangan ini untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, dialah yang kemudian menentukan ruangannya dan 10 orang ini berada di satu ruangan. Nah, terus kita juga yang tim joki ini ikut ujian, menyamar jadi peserta juga, jadi peserta. Biasanya kita tuh ada sampai 4 orang, maka kita menguasai satu ruangan ini. Kemudian dari kami lah itu mendistribusikan jawaban ke 10 orang ini. Jadi kayak kerja kelompok ya, Mas? Betul sekali, kan kerja kelompok rame, tapi tidak ada teguran. Ya bahasa kasarnya, ibaratnya satu ruangan itu sudah kita beli, tapi sekali lagi ini oknum ya. Cara yang kedua, kalau ternyata kita gagal di di bagian lobby dengan ruang ujian, maka kita bermain di pengawas. Nah, bermain di pengawas ini, kita hanya memberikan informasi setelah kita deal, dan kita hanya minta tolong di posisi meja depan, kiri depan, ini kita menunjukkan posisi pasien kita, dimudahkanlah dia untuk mendapatkan akses jawaban dari kami. Bagaimana cara distribusi soalnya itu, Mas? Distribusi jawabannya? Soalnya? Kalau masalah soal itu kan dari panitia ya. Maksudnya dari panitia soal sudah dibagikan, tapi tim yang di luar sana sudah punya soal sebenarnya. Bagian soal ini kita ada cerita tersendiri. Jadi pengawas inilah yang kemudian memudahkan ke akses kami untuk ke pasien memberikan jawaban. Seperti itu. Atau kalau memang kita agak sulit, maka kita biasanya menjadikan pengawas ini sebagai kurir jawaban. Jawaban dikasih ke dia, maka dia akan mengantarnya ke pasien kita langsung. Jawabannya berupa ya secari kertas surat cinta lah gitu. Terus kan sekarang sudah tidak menggunakan sistem ini ya, sistem LJK-LJK-an. Bagaimana tuh perkembangan? Apakah sudah hilang tuh layanan perjokian karena sudah tidak mampu mendapatkan akses ke situ? Sebenarnya Mbak, walaupun sistemnya berubah, caranya kita masih tetap bisa menggunakan cara yang sama, cuma dengan metode yang juga mengikuti perkembangan zaman. Walaupun sekarang kan sistemnya CAT ya, sistemnya CAT sekarang, kita tentunya menggunakan bantuan aplikasi. Ya, untuk masalah aplikasi-aplikasi ini sudah banyak ya konten-konten yang memuat itu, berita-berita memuat itu, bisalah teman-teman atau mbaknya akses di situ saja informasinya. Tapi saya mau cerita di sini bagaimana cara yang manual kami masih bisa kami terapkan di sistem CAT. Bagaimana caranya? Oke. Mau tahu?
Mau dong. Bagaimana tuh caranya, Mas? Kita pakai dua cara di sini. Cara yang pertama, kita cukup bermodalkan kemeja dan headset. Headset biasa, yang ada kabelnya itu. Bukan yang Bluetooth ya. Bukan Bluetooth. Jadi, caranya gimana? Jadi headsetnya itu kita kepala headset kita jadi modifikasi jadi kancing lengan. Kemudian kabel-kabelnya itu kita jahit mengikuti pola jahitan kemeja dan bisa masuk di HP yang sudah diselipkan di bagian mana di paha atau di bagian mana di tubuh kita yang tidak mudah diakses dan tidak mencurigakan, tidak mencolok tampilannya. Nah, pasien kita sudah simulasikan sebelumnya, betul-betul sudah siap. Jadi kayak seolah berpikir, menggaruk kepala, dan HP tadi sudah disetting bahwa dia hanya getar satu kali, otomatis jawaban masuk. Jadi dia tinggal langsung sok-sok mikir gitu. Padahal dia mendengar dari headset di ujung lengannya. Jadi itu langsung jawabannya tuh? Jadi kita hanya menyampaikan kode 325, 1 sampai 25. A, B, C, dan tidak ada komunikasi dua arah, hanya satu arah. Kemudian cara yang kedua, ini yang kemarin banyak ditangkap, yang menggunakan kamera handphone, dimodifikasi, dipasang pas semacam rompi. Ya, semacam rompi atau bajunya juga dimodifikasi sehingga bisa memunculkan kamera handphonenya itu seakan kancing baju juga memotret soal dan itu sudah disetting menggunakan bantuan aplikasi pendukung juga untuk bisa langsung terakses ke tim penjawab soalnya. Seperti itu, Mbak. Kalau yang ujian-ujian seperti ini kan biasanya ketat tuh penjagaannya. Nah, pastilah dari beberapa kali eksekusi pasti ada yang pernah ketahuan. Terus kalau ketahuan dengan aparat kepolisian bagaimana tuh, Mas? Ya, itu dia, Mbak. Seminimal mungkin kita berusaha itu tidak terjadi. Tetapi yang namanya human error, tetap aja itu tidak bisa diprediksi kapan. Dan memang kita punya pengalaman, itu terjadi. Pernah kedapatan. Tapi ya, itu dia, Mbak. Kedapatan ya, tentunya kita berkilah. Karena tidak ada bukti otentik yang didapatkan, bukti valid didapatkan bahwa itulah kecurangan. Misalnya yang didapatkan itu misalnya ada pasien kita yang gegabah, hanya karena kedapatan membawa ponsel, itu kan hanya dicurigai. Padahal sebenarnya alat intinya masih tertanam di bagian tubuhnya. Yang diambil hanyalah handphonenya saja. Tetap lanjut. Tapi yang paling parah kemarin ya memang asli kedapatan. Sampai dibawa menghadap ke ruang rektor, diinterogasi, nangis-nangis, ya kemudian sudah berakhir ya. Berakhir di situ, ya itu dia, Mbak. Parah lah gitu, parah. Tapi enggak pernah sampai di penjara atau denda. Kalau ada teman kita dulu, tim kita yang bisa sempat di penjara 2 minggu, kemudian ya dikenakan pasal gitu, ya mungkin setelah 2 minggu itu dia bebas, tidak tahu juga. Karena biasanya kalau ada tim yang ditangkap begini, kami langsung amnesia dengan mereka. Sudah SOP. Mas ini kan di belakang layar tadi kita sudah cerita-cerita. Ternyata sudah cukup lama ya bergelut di mafia pendidikan ini. Apa sih yang membuat Mas ini bertahan selama itu? Ya, Mbak, yang namanya uang, Mbak. Bayangkan di satu momen kita tidak punya uang sama sekali, kemudian di momen tertentu itu, yang 1 tahunan itu musim panen, kita tiba-tiba dapat uang melimpah. Dan semua keinginan kita yang terkubur, tertunda selama ini langsung terpenuhi ketika itu juga. Masalah lebih pada kepuasan saja, Mbak. Bahagia begitu dapat uang segopok. Dan apa yang membuat Mas berhenti? Ya berhenti, ya itu dia. Karena merasa tidak menjanjikan, Mbak. Tidak menjanjikan. Karena bagaimanapun juga ini kan kesenangan sesaat. Uangnya tidak bisa dikumpul juga, karena namanya pegang uang banyak, langsung mau foya-foya. Kemudian tiba masanya kita paceklik lagi sampai 9 bulan, tidak punya uang. Jadi ya kita berpikir cari penghasilan yang lebih menjanjikan lah. Gitu. Oke. Ini Mas, pernah enggak mendapatkan hal atau kejadian yang paling berkesan selama jadi joki? Oh iya, ada satu yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Ya waktu itu pasien kita tidak tahu kalau pasien kita ini adalah anak seorang aparat ya, anak seorang aparat dan punya jabatan. Kemudian dia dinyatakan lulus, diterima di prodi tertentu, di PTN tertentu di Kota Makassar ini.
ya PTN favorit, prodi favorit di Makassar ini. Kemudian ya sesuai perjanjian pelunasan, maka kami diminta untuk datang ke rumahnya mengambil langsung uangnya. Kami dibukakan pintu dan betapa terkejutnya kami. Di ruang tamunya itu terpampang foto besar berseragam lengkap dengan pangkatnya. Teman waktu itu berpikir habis sudah. Kita ini dijebak. Habis sudah habis. Tapi seketika itu berubah karena bapaknya keluar, bapak yang di foto tadi ya, keluar dengan sarungan. Dia sempat juga kayak menertawai kami. Yang dari tadi kami di pesantren itu tidak duduk. Kemudian bilang, kenapa? Nggak usah lihat itu. Silakan duduk. Kemudian dia dengan ya santainya mengatakan begini, tidak usah lihat siapa saya, apa jabatan saya, pangkat saya, tapi lihat saya ini sebagai seorang ayah yang mau melihat anaknya diterima di perguruan tinggi negeri dan mau lihat anaknya jadi dokter. Itu saja. Kami langsung plong. Kami tidak basa-basi banyak, kami langsung terima duit dan pamit undur diri. Nah, terakhir nih Mas, apa pesan moralnya Mas ini ke siswa yang mau kuliah di jurusan dan PTN favorit? Apakah harus nih memakai jasa perjokian atau bagaimana menurutnya Mas? Iya, sebenarnya masalah menggunakan jasa perjokian atau tidak itu kembali ke siswa, kembali ke individu masing-masing lah Mbak, begitu. Karena kita tidak punya hak di sini untuk melarang. Tapi kita hanya bisa mengingatkan saja bahwasanya ada beberapa konsekuensi yang harus mereka emban ketika menggunakan jasa ini. Konsekuensi yang pertama, ya harus siap kehilangan finansial, ya harus siap kehilangan finansial. Kenapa? Karena belum tentu ada dijamin dulu, dipastikan lulus, belum tentu dipastikan lulus pada PTN dan jurusan diinginkan. Yang kedua, biasanya ada beban moral yang dibawa oleh pasien tadi ketika dia mungkin sudah sarjana, sudah kerja, dia tetap ingat itu bahwa dia dulu itu dibantu. Iya, seperti itu Mbak. Dan saran saya pribadi buat adik-adik nantinya yang mau masuk di perguruan tinggi negeri atau ujian-ujian apapun itu, percaya diri saya pada kemampuannya, perbanyak belajar, banyak latihan soal, karena sebenarnya soal-soal khusus SBMPTN ini itu kan soalnya jelas, bidang studinya jelas, sudah banyak pembahasan di internet, banyak kanal YouTube, banyak buku-buku. Pelajari saya di situ, perbanyak latihan. Terus Mas, biasanya Mas dapat enggak misalnya yang sudah dibantu? Terus kan biasanya ini yang dibantu ini yang tidak memiliki kemampuan akademik yang bagus untuk masuk fakultas kedokteran ya misalnya, kesusahan, kewalahan di perkuliahan ini. Ya betul sekali tuh Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Ini juga salah satu alasan yang harus diwaspadai ketika menggunakan jasa ini. Karena ini kan terkesannya dipaksakan. Salah satu konsekuensinya lagi itu drop out. Bisa saja ketika dia tidak mencapai target SKS yang wajib untuk dia lulusi di semester tertentu, maka konsekuensinya dia drop out. Dan itu saya lupa tahun berapa kejadian PTN favorit di Makassar, prodi favoritnya itu mendrop out sekian banyak mahasiswanya karena itu tadi tidak mampu mencapai target SKS kelulusan. Jadi untuk masuk ke fakultas favorit itu bukan cuma di awalnya ya, survive untuk di dalamnya juga harus. Betul. Jadi inilah yang kadang tidak dipahami dengan baik oleh orang tua dan siswa, dalam hal ini pasien kita. Dia hanya mau berpikir yang penting masuk dulu, nanti di dalam kita akan beradaptasi. Ya memang secara teori mudah, tapi pada saat di dalam itu adaptasi itu tidak pasti ada faktor-faktor X dan Y-nya di dalam. Oke baik, itulah tadi wawancara kita dengan mantan bagian dari mafia perjokian di dunia pendidikan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Jils Media. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.